Selamat siang dulur-dulur kabeh. Saya hari ini akan membongkar strategi untuk melakukan perdagangan di Euro USD OTC di hari Minggu ini. Saya akan menggunakan strategi seperti biasanya, yaitu 3 strategi. 1. Strategi tren. Tren itu kita membacanya nanti tren itu naik atau turun atau sideways, dan untuk tidak hanya tren tapi kita juga menentukan titik resisten dan support untuk candle market sebelumnya. Yang kedua, strategi parabolik. Ya, parabolik ini menunjukkan atas atau bawah. Nanti kita harus menyesuaikan dengan trennya ya. Kalau trennya naik, maka kita harus sinkronkan dengan tren paraboliknya, harus naik. Yang ketiga, menggunakan strategi candlestick ya. Candlestick ini sangat mempengaruhi untuk perdagangan setelahnya, karena candlestick itu ada yang berbodi panjang, itu menunjukkan kekuatan antar buyer dan seller atau sumbu panjang bawah atas itu juga menunjukkan sentimen pasar, kekuatan seller atau buyer. Oke, kita akan memulai untuk menganalisa strategi ini. Saya masuk di time frame 1 jam. Kalau bisa lihat, jika tren yang sedang berjalan ini menunjukkan penurunan harga ya, kalian bisa lihat ya, saya titik ini adalah titik resisten, ini harga tertinggi, sehingga harga tertinggi ini ada namanya parabolik di atas. Di atas menunjukkan bahwa kalau parabolik di atas candle itu menunjukkan tren ke bawah. Ternyata memang benar, dominan seller sampai dengan titik support yang paling bawah yang ini hijau. Nah, kalian bisa lihat ini titik supportnya. Nah, kan ini mau naik lagi ke atas, ini titik resistennya, mantul lagi. Kenapa mantul? Nah, karena kita lihat untuk market sebelumnya di sini ada namanya titik support sebelumnya, ini mantul ya. Nah, ada titik supportnya ini. karena ini nggak bisa menembus di resisten atau support ini ya, makanya dia mantul ke bawah. Dan perlu diingat, dimulai dari parabolik di atas candle. Nah, ini yang saya titik ini menunjukkan namanya kekuatan seller sampai dengan sekarang ya. Oke, candle yang sedang berjalan ini masih hijau ya, kecil bodinya. Ini menunjukkan kekuatan buyer yang akan naik. Tapi kalian bisa lihat titik dari paraboliknya ini menunjukkan bawah satu. Yang kedua, trennya ke bawah. Udah kategorinya ini akan seller ya. Yang ketiga, kalian bisa lihat ini candle yang sedang berjalan ini sudah tembus titik dari support sebelumnya. Ini pembukaan candle hijau nih udah. Kalau bisa lihat grafiknya, ini di grafiknya yang garis putih ini di bawah pembukaan candle hijau, ini menunjukkan harga turun ya, mencoba turun. Saya langsung ke time frame 5 menit. Nah, saya akan open posisi sell jika candle yang sedang berjalan ini menembus titik support ini ya, hijau ini. Kalau ini tembus, maka saya akan open posisi sell.
Kenapa saya akan posisi sell? Nah, alasannya yang pertama, di time frame 1 jam ini menunjukkan namanya penurunan. Yang kedua, paraboliknya ini menunjukkan namanya ini penurunan juga. Yang ketiga, titik supportnya ya. Saya akan open posisi jika melewati titik support ini. Saya akan open posisi 1 menit. Kita menunggu momen terlebih dahulu. Oke, kita tunggu saja. Candle sebelumnya ini, candle merah sebelumnya ini hijau tapi kecil ya, kekuatan sell bayarnya sangat kecil. Kita ke time frame 1 menit. 1 menit ini masih candle hijau, tapi untuk paraboliknya di atas ya, ini masih kekuatan si seller. Nah, perhatikan ini titik supportnya. Oke, saya akan siap-siap open posisi. Saya akan posisi 1 atau 2 menit kemudian ya, kita sama-sama membaca candle. Sebelum saya open posisi, saya akan scroll history market sebelumnya, candle-candlenya. Oke, ini penurunannya, ini turun sampai sini ya, sampai sini. Ini juga penurunnya enggak terlalu tajam ya, memang naik turun naik terus seperti sideways. Nah, ini saya siap menunggu candle hijau dan merah. Saya akan open posisi seller. Saya menunggu pembentukan candle engulfing. Engulfing itu seperti ini ya. Kalian bisa lihat yang titik putih itu ada candle hijau seperti palu ya, kecil, induk kecil, sumbunya di atas, bawahnya juga ada kecil, tapi setelahnya merah, lebih besar bodinya, tapi penutupannya itu melebihi pembukaan yang hijau dan dikuatkan dengan namanya parabolik di atas. Ini menunjukkan sell ya selama 1 menit. Kalau kamu tadi pedagang di sini, ini akan profit. Kita menunggu candle yang sedang berjalan. Ini untuk bodinya mulai menipis ya. Kalau kalian bisa lihat, sumbunya lebih panjang daripada bodinya ini. Nah, ini saya kalau candle merah, saya akan open posisi sell. Kita menunggu candle merah, ini sinyal candle merah. Oke, jadi kesimpulan, sebelum menentukan pilihan, kalian buka time frame dulu ya, time frame 1 jam, time frame 30 menit, 15 menit, 10 menit, 5 menit, dan 1 menit. Kalian artikan, kalian maknai sendiri apa yang maksud dari tren tersebut. Nah, itu dominan kemana? Kalau ke bawah berarti kamu sudah siap open posisi bawah, seperti itu. Nunggu momen saja ya, cuma kita hanya open posisi. Kalau nggak beli ya jual, itu aja dua, pilihannya 2. Saya menunggu ya, sudah berjalan ini, menunggu candle merah ya, hijau terus merah, merahnya lebih besar. Kita tunggu dulu biar membentuk suatu candle ya. Nah, ini
Ini kalau penutupannya lebih besar, penutupannya itu melebihi pembukaan candle sebelumnya, saya akan produksi. Oke, ini siap. 4 3 2 1 posisi sell. Oke, kita lihat aja. Selama 1 menit kita sudah mengamati, kita sudah menganalisa. Yang penting tetap menggunakan rumus ya. Kalau rumusnya itu kurang cocok, tidak sesuai dengan hasil dengan keputusan, maka jangan open posisi. Oke, ini masih ke bawah. Candle ini satu akan ke bawah karena ini udah membentuk engulfing. Tahu, candle hijau dan merah ini bergabung jadi satu di titik resisten, maka terjadi namanya engulfing. Oke, kita akan profit 3 2 1. Oke, benar ya apa yang kita analisa. Oke, seperti itu cara menganalisanya. Jadi kalian tentukan dulu rumusnya. Kalau sudah tentukan rumusnya, nanti kalian tunggu momennya. Kalau udah tunggu momen, udah pas sesuai dengan rumus, kalian berdagang seperti itu. Salam dari saya, selamat siang.